Oke semua, balik lagi bersama saya Fauzi MRK di channel Auto Balapan. Hari ini akan kita bahas 2 unit ya. 2 unit setiap hari kita cicil 2 unit supaya kelar, karena ini progres kita juga lagi banyak banget. Menjelang lebaran jadi semuanya minta diuber-uber, takut pada nggak bisa lebaran dengan mobil baru yang sudah dipesan di kami di Auto Balapan. Oke, hari ini akan kita bahas 1 unit lagi, 2 unit ya. Habis ini nanti akan kita bahas yang warna putih yang akan kita kirim ke daerah mana tadi lupa lagi saya. Lubuk Linggau ya, ke daerah Sumatera, ke daerah Lubuk Linggau, warna putih mutiara, Vios Limo GT. Tapi itu paket elegan street sporty aja. Kalau yang ini pesanan dari Papua, warna black metallic. Ini paket upgrade-nya habisnya di 150 juta rupiah. Pasti penasaran kan kenapa harganya bisa mencapai di 150 juta rupiah. Biasanya mobil Vios itu dikategorikan mobil yang murah, tapi ini sudah full kita restorasi secara keseluruhan, mulai dari interior sampai ke eksterior, dan ada part-part yang paling mahal di mobil ini akan kita ulik di video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Tonton sampai selesai, jangan di skip terlebih dahulu, karena di akhir video nanti kita akan kasih promo buat teman-teman semuanya. Jalan-jalan ke luar negeri dari kami Auto Balapan. Oke, nah teman-teman, ini ada sedikit cerita untuk mobil pesanan dari Papua ini. Sebenarnya beliau ini senangnya untuk body kitnya pakainya yang Yaris Hiker sama Drive 08. Mungkin di sana karena kondisi jalan yang kurang memungkinkan, jadi beliau itu mungkin suka ke daerah-daerah yang ya ekstrim lah. Jadi di sini pengen tetap dibikinkan body kit supaya kelihatan sporty ya, karena di sini beliau tuh senang banget dengan pintu lampu-dornya. Akhirnya beliau memutuskan memakai dengan body kit Tiadi Sportivo dengan konsep full black semuanya. Ini tidak ada kisi-kisi warna yang di bagian aerodinamisnya. Jadi di sini benar-benar full black semuanya. Seperti inilah bentuk penampakan kalau warna full black mobil Vios yang sudah kita restorasi. Ini body kitnya kita kasihnya dengan Tiadi Sportivo ya. Jadi kalau body kit ini memang dia cocok banget bagi teman-teman yang untuk di daerah yang jalan-jalan yang agak ya kurang baik lah, bergelombang, ataupun misalkan sering dapat yang lubang-lubang yang gede yang bekas dilindes oleh jalur truk. Jadi ini cocok banget. Jadi dia nggak ada kelebihan untuk ke bagian ground bawahnya, cuma dia hanya ke bagian sampingnya aja dia terbentuk body kit. Tapi tetap kita pasang bagaimana kita memasang body kit yang Reseker ataupun yang Drive 08 ya. Proses pemasangannya sama-sama aja, cuman kalau ini dia agak sedikit lebih tinggi ya. Kita pasang ya, kita dempul, kita voksi, kemudian kita cat sesuai dengan warna bodi mobil. Oke. Nah, di sini kita kasih dudukan plat nomor juga. Untuk fog lampnya di sini memang agak sedikit nyeleneh. Ini benar-benar request dari beliaunya sendiri. Jadi minta dipasangkan untuk warnanya ini warna hijau stabilo. Sebenarnya untuk fog lamp yang seperti ini cocoknya kayak mobil yang kemarin kita kirim ke Nias ya. Dan ada satu mobil lagi nih akan kita kirim ke Banjarmasin, lagi nunggu pelek. Mudah-mudahan sore ini datang peleknya dan besok kita pasang dan langsung kita finishing, kita kirim ke Banjarmasin ya. Warna hijau stabilo, warna mobilnya sama seperti fog lamp ini, jadi nyambung kemana-mana ini ngomongnya nih. Oke, untuk Froji di bagian dalamnya warna LED LED, kemudian di bagian headlamp utama juga sama. Di sini warna alis rangnya warna hijau stabilo, tapi di sini tetap kalau standby dia warna LED LED, tapi kalau misalnya kita nyalakan alis rangnya seperti ini dia menyala berwarna kuning ya. Untuk Froji di bagian dalamnya juga sama ya. Jadi dia ada warna hijau stabilonya juga, tapi kalau misalkan kita menyalakan lampu utamanya, maka warna hijau stabilo itu akan pecah dan lebih banyak warna LED LED ya. Dan cincinnya juga sama, di bagian sampingnya warna LED LED juga. Oke, next kemudian kita bahas di bagian sampingnya. Di bagian sampingnya. Oke, pelan-pelan karena ini banyak banget part yang dipasangkan di mobil ini. Yang pertama, peleknya di sini sudah kita kasih dengan ring 16 model abang. List dalamnya itu warna merah. Nah, bagi teman-teman yang pengen lagi pesen pelek yang model seperti ini sudah tidak ada lagi, sudah habis ya. Kalau misalkan teman-teman pengen pelek labang yang seperti ini dengan motif yang model abang. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang model terbaru lagi sekarang, nanti akan saya tunjukin. Dan udah kita pasang di salah satu mobil yang model abang model terbaru di tahun 2024. Karena yang model begini ini udah nggak produksi lagi. Jadi kalau misalkan kita tanya ke seluruh distributor pelek di Jabodetabek, jadi kalau pelek-pelek model gini nih habis semuanya kita borong ya buat motor 88. Oke, dan kaca spion di bagian depan juga udah kita pasang dengan yang 30%, ada spion retract-nya juga. Ini retract dia udah ada sennya, udah ada mirrornya, dan ada monitor retract-nya juga untuk mematahkan, untuk membuka secara otomatis. Dan di sini ada airflow. Kemudian di sini ada pintu lambodor. Pintu lambodor. Tuh. Pintu lambodor ini jadi dia ada cara dan teknis menutup dan membukanya supaya dia awet. Yang pertama, cara membukanya, tarik dulu sampai habis ya, sampai habis mentok. Tapi jangan juga ditarik dengan pakai tenaga atau bisa dikatakan yang kategorikan secara kasar lah ya. Dia ditarik secara pelan, habis itu baru diangkat, dibantu sedikit dengan tangan ke atas. Diangkat ke atas itu dengan posisi setelah kita tarik sampai habis seperti ini. Jangan dia setengah
Begitu kita buka, langsung kita tarik ke atas. Ini dia kurang safety karena dia nanti akan terbentur untuk di bagian pilar pintu dan pilar di bagian belah kaca depan mobil juga ya. Dia akan terbentur. Maka dia secara safety-nya, cara membuka pintu ini dia harus dibuka dulu secara habis, baru diangkat ke atas seperti ini. Dan cara menutupnya juga sama. Tutup dulu sampai bawah, Setelah habis seperti ini baru dideketin. Jangan langsung ditutup ya, dari jarak jauh jangan langsung dibanting, tekas tas itu jangan. Maka kalau misalkan ditutup secara langsung, dia masih belum tentu pas antara handle pintu dan juga dengan handle yang ada di bagian bodi mobil. Maka dia akan berbenturan, dia nggak pas dengan kunciannya. Dideketin dulu, kira-kira sudah mendekat jarak setengah senti ya, baru dibanting gini, pintunya awet. Seperti itu cara memakai pintu Lamborghini custom, karena ini kan custom, jadi bukan memang murni bawaan semuanya pure dari pabrikan Toyotanya sendiri ya. Berbeda dengan pintu yang Lamborghini yang original, itu memang sudah bawaan dari barunya. Lewat aja Om, lewat. Memang di sini jalur hilir mudik. Oke ya, seperti itu kurang lebih cara menggunakan pintu Lamborghini-nya. Nah, di sini sudah kita kasih dengan airflow. Ini cakep banget, di bagian dalamnya ada sirip-sirip karbon Kevlar. Nah, bodi kit di bagian samping di sini teman-teman kita kasih dengan TAD Sportivo. Jadi semuanya bodi kit di sini kita pasangkan senada. Nah, kemudian di sini ada sunroof, nanti kita bahas sunroofnya. Oke. Dan pelek di bagian belakang juga sama. Ini peleknya semuanya model rata, tidak ada kelebihan untuk ukurannya. Biasanya kalau yang model celong dia kelebihan untuk ukurannya ya. Tapi kalau untuk ketinggiannya itu sama. Cuman yang menjadi perbedaan hanya di bagian kelebar. Tapi ini sama depan sama belakang, kita pasang yang model rata saja. Nah, ini yang mahal di mobil ini adalah sudah kita pasang dengan sound system monoblock, dan ini benar-benar kenceng banget suaranya. Saya tidak bisa membunyikan suaranya di video ini karena nanti akan kena copyright, teguran dari YouTube-nya sendiri. Nah, di sini powernya kita kasih kiri dan kanan ya, gede-gede banget powernya. Dan di sini juga sudah kita pasang dengan subwoofer dengan ukuran 12 in, jadi gede banget. Warnanya kita bikinkan senada bagaimana yang ada di bagian warna jok, yaitu warna biru Tosca ya Sep ya. Warna biru Tosca, warna biru langit. Kita bikinkan, cuma dia untuk warna dominan utamanya warna hitam ya. Jadi ada dengan warna bodi mobil. Ini cakep banget. Dan di bagian tutup bagasinya juga tetap di sini kita pasangkan dua filter kiri dan kanan. Oke. Sekarang kita bahas di bagian interiornya yuk. Pertama kita akan bahas untuk di bagian sunroofnya. Ini sunroofnya sudah kita pasang dengan ukuran L. Nah, jadi dia cakep banget, mantap ini ya. Jadi untuk di sore hari kalau pengen mejeng-mejeng ya, bawa anak, bawa istri di samping, aqua dari sunroofnya, jadi semuanya bahagia. Oke, sekarang kita lihat di bagian interiornya. Nah, teman-teman, di bagian interiornya sendiri di sini seperti saya katakan dari awal tadi pas kita bahas di bagian sound system monoblock. Jadi di sini warna door trimnya itu warna biru Tosca. Jadi di sini agak sedikit nyeleneh, tapi ya itulah Autonel 88. Teman-teman bisa request sesuai yang teman-teman inginkan ya. Jadi kita itu tidak akan intervensi. Bagaimana teman-teman hobi selama ini pengen bikinkan mobil angan-angan sejak dari kecil, misalkan pengen dibikinkan body kit seperti apa, warna di dalamnya seperti apa, bebas berkreasi di Autonel 88. Itulah kelebihan Autonel 88. Nah, di sini joknya dominannya warna hitam, tapi benang-benangnya kita kasih dengan warna hijau Tosca, dan list di bagian kanan samping semuanya warna hijau Tosca, dan door trimnya semuanya di sini sudah kita cat dengan warna hijau Tosca di bagian door trim, di bagian dashboard ya, bagian pilar maupun ya ada di bagian pintu kiri kanan juga. Dan kemudian kita kasih dengan panel hood agar dia terkesan lebih ya prestis lah ya. Dan di bagian trionya juga sudah kita kasih dengan sound kiri dan kanan. Dan di sini juga kita kasih dengan nama sesuai request dari beliau, jadi Anova namanya ya. Anova double ini kita kasih dengan 10 in. Sudah kita lengkapi dengan kamera mundur juga. Jadi di saat kita memasuki gigi persneling mundur ke belakang, maka dia akan menunjukkan bagaimana situasi yang ada di bagian belakang mobil ini. Oke. Nah, kemudian kita kasih dengan setir TAD Sportivo juga. Nah, ini enak banget setir ini ya. Karena untuk mengontrol double din ini kita sudah bisa mengatur daripada tombol-tombol yang ada di bagian double din. Pertama volume, yang kedua untuk mengatur mode, dan untuk mengangkat dan mematikan telepon juga sudah bisa mengatur dari sini juga. Nah, lampunya di sini warna hijau stabilo sama bagaimana ya di bagian lampu utamanya. Oke. Jok di bagian belakang juga sama, dan di sini sudah kita lengkapi dengan TV headrest monitor di bagian jok kursi belakang. Kita keluar lagi. Nah, teman-teman, demikianlah keseruan kita membahas pesanan dari Papua. Ini karena dari Papua jadi kita kirimnya pakai kapal, itu pakai kontainer ya. Jadi mobil ini dimasukkan dulu ke dalam kontainer, baru diberangkatkan ke Papua
Setelah sampai di Papua nanti baru dibongkar muatkan. Nanti orangnya kita janjiannya di pelabuhan Papua. Setelah sampai ke daerah Papuanya, nanti beliau ambil di pelabuhan Papua di daerah Jayapura. Bagi teman-teman yang ingin memesan secara online juga bisa banget teman-teman, tinggal telepon saja langsung. Nomor telepon saya tulis di bagian deskripsi. Alamat kita di Pulau Bluebird Palmerah, Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Untuk warna seperti ini teman-teman, cara pemesanan gampang banget. Masukkan DP 5 juta rupiah, berikut dengan foto KTP untuk SPK pemilik pemesan kendaraan. Lalu ini nanti baru kita sortir, kita pilihkan ya. Bagi teman-teman, setiap yang ingin membeli tetap kita pilihkan yang terbaik, mesinnya, kaki-kakinya, intinya semuanya yang prima. Habis itu baru kita tune up. Kita tune up dulu nih. Setelah di tune up baru kita naikin upgrade. Jadi bukan kita naikin upgrade dulu baru setelah itu baru di tune up, tidak. Jadi kita tune up dulu. Kalau benar-benar sudah prima, sehat semuanya, baru kita naikin upgrade. Nah, habis itu setelah selesai seperti ini baru teman-teman pelunasan dan kita kirim ke alamat teman-teman masing-masing. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami. Mantap. Ciao, jos.